Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan? Perkenalkan, nama saya Fauzatul Fahnim 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Untuk lebih lanjutnya, kita simak yuk penjelasannya. Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Untuk mewujudkan profesionalitas guru diperlukan perbaikan tata kelola guru dan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional, sehingga perlu adanya penetapan PP nomor 19 tahun 2017 atas perubahan PP nomor 74 tahun 2008. PP nomor 19 tahun 2017 merupakan bentuk perubahan PP nomor 74 tahun 2008 yang memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum diterbitkannya PP nomor 19 tahun 2017 yang pertama, pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Pembangunan pendidikan, terutama yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode tahun 2010 sampai 2014 telah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015 sampai 2019. Adapun beberapa permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya 1. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran. 3. Peningkatan manajemen guru pendidikan keguruan dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. 5. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. 6. Penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Adapun tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak
dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum serta sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi 1. Kesediaan guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin penting dalam PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Yang pertama, apa sih itu guru? Kemudian yang kedua ada kualifikasi akademi. Apa itu kualifikasi akademi? Yang ketiga ada sertifikasi. Yang keempat ada sertifikat pendidik. Yang kelima ada gaji. Yang keenam ada tunjangan profesi. Yang ketujuh ada organisasi profesi guru. Yang kedelapan ada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang kesembilan ada guru tetap. Yang ke-10 ada guru dalam jabatan. Yang ke-11 ada pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja. Yang ke-12 ada jenjang pendidikan. Apa sih itu guru? Dalam PP nomor 19 tahun 2017 pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dalam pasal 52 ayat 1 dijelaskan juga mengenai beban kerja guru yang mencakup kegiatan pokok meliputi A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Membimbing dan melatih peserta didik. D. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dalam pasal 52 ayat 2, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Apa sih itu kualifikasi akademik? Dalam pasal 1, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidik akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Apa sih sertifikasi? Nah, dalam pasal 1 dijelaskan mengenai sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sedangkan dalam pasal 8 dijelaskan juga mengenai sertifikasi, yaitu sertifikasi pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pendidik dalam pasal 1 dijelaskan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan di dalam pasal 10 dijelaskan juga sertifikat pendidik yang berisi tentang 1. Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Kedua, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Yang ketiga, sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas
setelah mendapatkan nomor registrasi guru. Kemudian yang keempat, calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru. Kemudian apa sih itu gaji? Di dalam pasal 1 dijelaskan, gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa sih tunjangan profesi? Di dalam pasal 1 dijelaskan juga mengenai tunjangan profesi. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Kemudian di dalam pasal 15 ayat 7 dijelaskan tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi guru dari menteri. Jadi tunjangan profesi itu diberikan setelah nomor registrasi guru itu muncul atau keluar, namun diberikannya setelah pada bulan Januari awal setelah nomor registrasi itu keluar. Paham kan? Jadi ketika bulan November nomor registrasi guru itu keluar, kemudian tahun 2021 awal bulan Januari si guru tersebut mendapatkan tunjangan profesi. Di dalam pasal 15 ayat 1 dijelaskan juga mengenai tunjangan profesi, yaitu tunjangan profesi diberikan kepada satu guru, yang kedua ada guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, atau 3 guru yang mendapat tugas tambahan. Di dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan mengenai tugas tambahan guru, yaitu tugas tambahan guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C. Guru yang mendapat tugas tambahan terdiri atas A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan, C. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, D. Kepala Laboratorium, Bengkel atau Unit Produksi Satuan Pendidikan, E. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Di dalam pasal 15 ayat 4 dijelaskan mengenai tunjangan profesi. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat sebagai berikut, yaitu A. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik, B. Memiliki nomor registrasi guru, C. Memenuhi beban kerja, D. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas, E. Berusia paling tinggi 60 tahun, F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas, G. Memiliki nilai hasil penilaian kerja minimal baik, dan H. Mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Kemudian ada organisasi profesi guru. Di dalam pasal 1 dijelaskan mengenai organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Jadi, guru juga memiliki organisasi profesi guru, gitu ya. Adapun perjanjian kerja diatur dalam pasal 1, yaitu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan
dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa sih guru tetap itu? Di dalam pasal 1 dijelaskan mengenai guru tetap. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkat di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Kemudian ada istilah guru dalam jabatan. Di dalam pasal 1 dijelaskan juga mengenai guru dalam jabatan. Maksudnya yaitu guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Kemudian ada istilah pemutusan hubungan kerja. Di dalam pasal 1 dijelaskan juga mengenai pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada istilah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yaitu jenjang dalam sistem pendidikan yang terdiri dari TK, Taman Kanak-kanak, RA, Raudatul Atfal, SD, Sekolah Dasar atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Sekolah Menengah Pertama atau MTS, Madrasah Sanawiyah, SMA, Sekolah Menengah Atas atau SMK, Sekolah Menengah Kejuruan atau MA, Madrasah Aliyah. Kemudian ada sarjana tingkatan S1, kemudian ada diploma 4 atau D4. Sekian penjelasan dari saya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.